أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kaum muslimin, khususnya para penonton Lembah Inspirasi, di episode yang kali ini saya insyaallah akan menyampaikan sebab diturunkan ayat Al-Quran yang barusan saya bacakan. Ayat ini adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 97, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu wahai Muhammad dengan izin Allah, yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan sebagai petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sahabat, saudara-saudara kaum muslimin, ayat ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab diturunkan ayat ini. Di antaranya tentang seorang Yahudi, Abdullah bin Salam, yang dia bertanya sekitar 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata bahwa pertanyaan ini tidak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Kalau engkau Nabi, maka engkau akan bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sehingga Abdullah bin Salam menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian ada juga riwayat-riwayat lainnya yang jelas ayat ini berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Saya akan membaca salah satu riwayat lainnya yang terdapat dalam kitab ini. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya tidak akan membacakan sanadnya karena terlalu panjang. Langsung saja, an Ibni Abbas qala aqbalat yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, datang sekelompok orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Abul Abbas, wahai Abul Qasim. Ini adalah kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, inna nas'aluka an khamsati asya. Sesungguhnya kami bertanya kepadamu tentang 5 perkara, katanya. Fa in amba'tana bihinna arafna annaka nabi. Jika engkau bisa menjawabnya, mengabarkan kepada kami, maka kami yakin bahwa kamu itu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'naka, kami akan mengikuti kamu. Fa akhadha 'alaihim ma akhadha Israil 'ala banihi id qalu Allahu 'ala ma naqulu wakil. Jadi katanya berjanji Rasulullah SAW berjanji kepada mereka sebagaimana mereka mengambil janji kepada Israel. Israel di sini maksudnya adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian qala hatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, berikan pertanyaan tersebut. Mereka bertanya yang pertama. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, akhbirna an alamatin nabi. Pertanyaan pertama, berilah kami tanda-tanda kenabian. Kabari kami tentang tanda-tanda kenabian. Nabi Muhammad SAW menjawab, tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Nabi itu adalah matanya tidur, kedua matanya tertidur, namun hatinya tidak tidur. Qalu akhbirna kaifa nu'annithul mar'atu wa kaifa tudhkir. Kemudian para orang-orang Yahudi bertanya lagi, kabari kami tentang bagaimana anak perempuan dilahirkan dan bagaimana anak laki-laki dilahirkan. Qala
Nabi Muhammad SAW menjawab, yaltaqil ma'ani fa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati adkarat wa idza ala ma'ul mar'ati anatat. Rasulullah SAW bersabda, bertemu dua air, maksudnya adalah air sperma atau air mani. Apabila air laki-laki mendominasi, maka yang lahir adalah anak laki-laki. Dan apabila air perempuan yang mendominasi, maka yang lahir adalah anak perempuan. Qalu akhbirna ma harrama Israil ala nafsi. Kemudian orang Yahudi mengatakan lagi, beritahu kami apa yang diharamkan, makanan apa yang diharamkan kepada Israil, maksudnya di sini adalah Yaqub alaihissalam, ala nafsihi, kepada dirinya. Nabi menjawab, kana yashtaki arqan nasa falam yajid shay'an yulaimuhu illa al-alban kadza wa kadza qala abi qala ba'dhum yani al-ibil faharrama luhumaha. Beliau menjawab bahwa Nabi Yaqub dulu pernah merasakan sakit yang sangat berat. Kemudian beliau bernazar. Bernazar jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau, maka beliau akan mengharamkan baginya makanan dan minuman yang paling dia sukai. Ternyata makanan yang paling disukai adalah dagingnya unta dan minumannya adalah susunya unta. Qalu sadaqta. Mereka menjawab benar. Qalu akhbirna ma hadzal ra'd. Kemudian orang Bani Israil ini bertanya lagi, beritahu kami apa itu tentang petir, katanya. Qala malakun min malaikatillah azza wa jalla. Nabi SAW menjawab, malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah. Petir itu adalah malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah. Muwakkilun bis sahabi yadihi. Jadi diwakilkan sahab itu adalah awan di tangannya. Au fi yadihi mikhraqun minan nar. Yazjuru bihi sahab yasuquhu haitsu amara Allah. Ya. Intinya terjadi petir itu adalah katanya malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengeluarkan suara dan seterusnya. Kemudian qalu fama hadzal saut alladhi yusma'u. Dan suara apa yang didengarkan itu? Qala sautuhu, suara malaikat, katanya. Qalu sadaqta. Kemudian mereka berkata, orang-orang Yahudi ini, benar, kamu benar, katanya. Innama baqiyat wahidah. Nah, ini dia inti dari surat ini. Sesungguhnya sisa satu pertanyaan. Wahia allati nubayi'uka in akhbartana biha. Soal ini adalah, pertanyaan ini adalah yang membuat kami berbaiat kepadamu, wahai Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika engkau bisa memberitahu kami, katanya. Fa innahu laisa min nabiyyin illa lahu malak ya'tihi bil khabar. Sesungguhnya tidak ada nabi kecuali dia memiliki seorang malaikat yang mewahyukan wahyu kepadanya. Fa akhbirna man sahibu. Nah, maka beritahu kami siapa malaikat tersebut yang memberi wahyu kepadamu. Kemudian Nabi SAW menjawab, Jibril alaihi salam. Lalu Jibril, mereka menjawab. Jibril, mereka dengan penuh tanda tanya mengatakan, Jibril, dzaka alladhi yanzilu bil harbi wal qitali wal azab. Itulah malaikat yang suka menurunkan peperangan, pembunuhan dan azab. Aduuna. Orang Yahudi mengatakan bahwa Jibril itu adalah musuh kami, katanya. Lau qulta Mikail alladhi yanzilu bir rahmah wan nabati wal qatar. Seandainya engkau wahai Muhammad mengatakan malaikat Mikail yang suka menurunkan rahmat, tumbuhan dan hujan, lakana, maka itu lebih baik, katanya. Fa anzalallahu azza wa jalla man kana aduwwan li Jibril. Maka setelah itu Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya bacakan tadi. Inilah sebab diturunkan ayat tersebut. Hikmahnya kita jangan sampai mempunyai sifat-sifat seperti orang Yahudi ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang Yahudi ini adalah orang-orang yang cerdas, orang yang pintar. Ayat ini membuktikan, cerita ini membuktikan bahwa betapa bodohnya mereka menjadikan Jibril sebagai musuhnya. Secara otomatis mereka menjadikan Allah sebagai musuhnya. Maka mereka ini laknatullah alaihim. Jangan sampai sifat mereka ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.